Shalom, tema firman Tuhan hari ini, kriteria surga. Saudara, penting sekali untuk kita mempelajari kriteria surga. Apa maunya surga? Apa maunya Raja di atas segala raja? Apa maunya Tuhan Yesus di dalam kehidupan semua kita orang yang percaya? Mari kita melihat dalam Roma pasal yang ke-16. Ya, Roma pasal 16 ayat yang ke-12. Dalam perikopnya salam. Salam kepada Trifena dan salam kepada Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Ada deretan-deretan orang, baik secara pribadi yang belum menikah, maupun secara keluarga. Dalam satu perikop ini, Rasul Paulus memberikan penghormatan. Tentunya Rasul Paulus di sini mewakili surga. Kalau kita mendapatkan penghormatan oleh dunia, oleh pemerintahan dunia ini, itu biasa. Surga tidak mencatat. Karena itu hanya berada di dunia. Tidak tersangkut paut langsung dengan surga. Tetapi perkara yang ditulis dalam satu ayat 2 kali diulang-ulang, yaitu perkara membanting tulang di dalam pelayanan. Ternyata kita bisa simpulkan bahwa Kejadian sampai Wahyu, Alkitab mencatat orang-orang yang berkorban dan orang-orang yang membanting tulang. Bahkan sinonim dari membanting tulang ini itu hampir sama dengan ketika Daud memuji Tuhan. Daud menari-nari sekuat tenaga. Jadi kalau saya berikan contoh yang simple. Kalau kita datang di gereja, di saat bertepuk tangan kita loyo-loyo, ada sukacita dalam, bahkan ada yang tidak kedengaran suaranya, cuma tepuk tangannya, itu pun tepuk tangan yang seperti 3 hari 3 malam tidak makan. Ternyata Tuhan, Dia maha menilai, Dia mau mencari orang Kristen yang membanting tulang di dalam pelayanan. Mari kita baca sekali lagi. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang. Nah, ini pertama, dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan. Ternyata surga memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya. Nama Trifena dan Trifosa dan Persis ditulis dalam satu ayat. Itu menandakan bahwa surga sangat senang memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya bagi orang yang suka bekerja keras di dalam pelayanan. Saudara, gereja ini jadi, saya dan Ibu Gembala jadi kenek. Ini kesaksian kami. Saudara, kalau besi-besi yang ada di ring balok ini, itu sebagian besar dicako, diikat oleh Ibu Gembala. Inilah satu alasan kenapa Tuhan memberkati kami lewat 6 orang anak. Saya kira ini bagian dari penghormatan surga.
kami punya rencana cuma 4 orang. 4 saja kami rasa sudah banyak sekali. Tetapi yang Tuhan berikan adalah 6 orang anak. Kasih karunia Tuhan di zaman sekarang ini bisa mendapatkan 6 orang anak. Walaupun ngos-ngosan, walaupun susah-susah. Tetapi Tuhan memberikan anak yang banyak, itu anugerah yang sangat luar biasa. Dan saudara, Allah mau kita jangan menjadi orang Kristen yang hanya pangkok kaki, hanya jadi penonton. Kalau boleh, di mana kita melayani, di mana kita bergereja, kita harus punya pemikiran untuk memajukan pelayanan kita, memajukan gereja kita. Saudara, kami punya kesaksian ketika Tuhan memberikan kami berkat kendaraan mobil Sigraya. Jadi ketika kami pelayanan sampai di Waena, kami bawa motor. Dan setiap kali kami mau pergi ibadah dalam posisi hujan, doa kami cuma satu, Tuhan, semakin banyak kami kena hujan, semakin cepat Engkau memberkati lewat kendaraan mobil. Kami dengan anak kami, banyak kali dengan anak kami pergi ibadah dengan motor, kehujanan di jalan. Tetapi Alkitab sudah menulis ada penghargaan surga. Orang yang suka bekerja keras, orang yang membanting tulang, orang yang tidak asal-asalan menjadi orang Kristen, tidak mau berkorban, tersisi, tidak dapat penghormatan, ya cukup dapat nafas, cukup dapat kesehatan, tetapi yang lebih tidak akan diberikan oleh Tuhan. Kami bersyukur. Saudara, setiap kali hujan, doa saya sebagai gembala, Tuhan, terima kasih. Kami hujan lebat, kami kedinginan, kami kehausan, kelaparan. Maklum kalau hujan lebat, biasanya kelaparan. Sampai di tempat ibadah sudah lapar, tetapi belum bisa makan, mau pimpin ibadah. Karena perjalanan setengah jam, pakai motor, ibadah di gereja cabang. Nah, disinilah Tuhan mau mengatakan kepada saya dan saudara, jadilah orang Kristen yang tahu berkorban, tahu membanting tulang, tahu bekerja keras di dalam pelayanan. Jangan baku-baku hitung dengan Tuhan. Aduh, saya mau bayar uang taksi, saya mau bayar maksim. Mari kita belajar di hari-hari ini. Segala sesuatu yang berhubungan dengan gereja, ke tempat ibadah, usahakan kita tidak boleh hitung-hitungan dengan Tuhan. Tetapi kita belajar bagaimana Rasul Paulus dia memberikan penghormatan. Sampai-sampai di perikop ini, perikopnya salam. Allah mau kita belajar untuk terus berkorban, memberikan yang terbaik, membanting tulang, bekerja keras. Rasul Paulus seorang yang pekerja keras. Dia berkata, saya tidak mau membebankan jemaat, sehingga dia menjadi tukang tenda. Kami juga gembala tidak mau membebankan jemaat. Kami tidak mau mengemis kepada jemaat. Kami menjual bensin, kami menjual minyak tanah. Kami tidak malu. Daripada kami mau minta. Tuhan ajari kami untuk belajar tidak menjadi beban kepada jemaat. Sekalipun hujan panas, sekalipun buang malu,
Rata-rata di Jayapura ini yang namanya pendeta tidak berjualan di kaki lima. Kami salah satu pendeta, ketika orang tahu, ternyata Pak Pendeta, bahkan mereka berkata, ternyata orang Manado. Biasa orang Manado gengsi, ini pada umumnya. Mereka baru tahu, mereka pikir kami orang Cina, orang Jawa, orang Batak, pendeta lagi, orang Manado. Nah, Tuhan mau kita di hari-hari ini, apapun yang ditugaskan oleh pendetamu, apapun yang ditugaskan oleh pastormu kalau engkau Katolik, apapun yang ditugaskan oleh gembalamu, kita belajar bekerja keras. Kita belajar jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan sangat terkesan, Tuhan sangat tersentuh. Tuhan mencari orang-orang seperti itu. Tuhan mau pilih, Tuhan mau pakai dengan luar biasa. Tuhan mau berkati dengan luar biasa. Sebab apa? Dunia saja memberikan gaji yang sesuai. Kalau kita bekerja, kalau kita lembur, dapat uang lembur. Apalagi Tuhan Raja di atas segala raja. Dia Allah pengasih dan penyayang. Mari, saudara yang terlibat membagikan, berarti saudara kategori dalam membanting tulang. Saudara yang berkomentar panjang-panjang di TikTok kami, di YouTube kami, saudara termasuk yang dipilih oleh sorga. Saudara sementara menjadi tim sukses sorga. Saudara, kalau jadi tim sukses gubernur, wali kota, semua tim sukses bangga karena dilihat oleh banyak orang. Jauh lebih daripada itu, kita menjadi tim sukses sorga kalau pelayanan kita majukan, kita bekerja keras. Tuhan Yesus memberkati kita semua.